Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kita ini bukan milik orang tua kita. Kita ini bukan milik istri kita. Kita ini bukan milik anak-anak kita. Bahkan kita ini bukan milik diri kita sendiri. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jamaah yang dirahmati Allah, hakikatnya kita hidup ini adalah dalam perjalanan menuju Allah. Tentunya perjalanan yang akan kita lalui itu banyak sekali belokan dan tikungan, sehingga Allah sayang kepada kita, ingin agar manusia masuk surga, sehingga Allah turunkan kitab suci yaitu Al-Quran sebagai pedoman agar kita tidak tersesat. Namun disadari bahwa manusia masih banyak yang tidak suka membaca kitab suci dengan alasan mungkin tidak tahu artinya, atau walaupun membaca kitab suci itu sekedar untuk mendapatkan pahala, tapi tidak menjadikannya sebagai peta, sebagai pedoman agar kita tidak tersesat. Maka Allah turunkan para rasul, para nabi untuk menjelaskan kitab suci. Saat ini para rasul dan nabi sudah meninggal, maka yang melanjutkan adalah para ulama, para kiai, para ustadz sebagai pewaris risalah kenabian. Insya Allah kalau mengikuti mereka, kita tidak akan tersesat. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran menginformasikan bahwa nanti pada hari kiamat, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kekuasaan, mereka akan mencoba menebus azab hari kiamat dengan kekayaannya, menebus azab hari kiamat dengan kekuasaannya yang dulu mereka pernah torehkan ketika masih hidup di bumi, yang dulu mereka pernah kuasai ketika masih hidup di bumi. Lalu apa kata Al-Quran? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu yaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Sekiranya mereka itu punya bumi dan seisinya, ditambah satu bumi lagi, satu dunia lagi beserta isinya untuk menebus azab hari kiamat, maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu mereka frustasi apa yang mereka usahakan di dunia, kekayaan yang mereka kumpulkan, mobil mewah, tanah ladang, semuanya menjadi penyesalan. Ma'ahna ahni maliyah halaka'ani sultaniyah. Hartaku tidak bermanfaat bagiku, kekuasaanku, pangkatku, jabatanku hilang, tidak bisa menolong aku. Itulah penyesalan orang-orang yang dulu pernah berprestasi di muka bumi. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal sebetulnya untuk menghadapi azab hari kiamat itu tidaklah sesulit itu. Untuk mendapatkan dunia dan seisinya bagi orang Islam itu gampang. Hanya cukup sholat 2 rakaat qobliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu artinya kalau dua dunia dan seisinya, artinya 2 kali sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Bagaimana kalau kita sering berkali-kali sholat qobliyah dan sholat fajr yang lainnya? Insya Allah kita akan terhindar dari azab hari kiamat. Itu nanti kita akan mengerti bahwa ternyata sujud kita, sholat kita itu bermanfaat sekali, lebih baik daripada harta yang dikumpulkan, lebih baik dari mobil mewah. Jamaah yang dirahmati Allah, la yahurunaka taqulubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun. Maka janganlah
pergerakan mereka orang-orang kaya itu yang tidak beriman dan bertakwa, dengan kesombongannya, dengan kemewahannya, dengan berfoya-foya melakukan kemaksiatan, kemudian kita terpedaya pada mereka lalu ikut-ikutan melakukan cara-cara apa yang mereka lakukan. Mataun qalilun, mereka sebetulnya senang dalam waktu yang sangat singkat, kesenangan yang sementara, dan kesenangan yang sebenarnya adalah nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita fokus pada tujuan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan amal baik kita, lakukan apapun yang bisa kita lakukan, dan sholatlah, karena sholat itu adalah yang diwajibkan buat kita untuk mengerjakannya. Di sini mungkin sholat nggak ada harganya. Bila satu kali sholat subuh umpamanya ditukar dengan uang 100.000, bisa jadi kita pilih 100.000. Bila kita sholat zuhur 4 rakaat ditukar dengan uang 50.000, bisa jadi kita akan pilih 5.000. Itulah di dunia. Tapi nanti di akhirat, sekali sholat itu lebih hebat dari mobil mewah, bahkan lebih hebat dari sawah 100 hektar.